Bisa dibilang aku adalah cucu kesayangan kakek. Ketika kakek sudah tidak ada, rumah tempat kakek tinggal diberikan kepada anaknya, diwariskan kepada orang tuaku. Ketika aku ke sana, aku merasa ada yang aneh dari rumah kakekku itu. Lorongnya dan satu kamar yang bisa dibilang, jika melihatnya saja membuat bulu kuduku berdiri merinding. Namaku Didan. Malam ini aku akan menceritakan salah satu pengalaman seram pertamaku, tepatnya di rumah tua peninggalan kakek di daerah Lembang. Bayangan yang pernah ketemui masih sulit kulupakan, seolah menunggu, mengintai di sudut-sudut gelap yang tak pernah bisa terjangkau oleh cahaya. Meskipun aku selalu mencoba untuk tidak melewati lorong menuju kamar kakek, namun ada sesuatu yang membuatku terus terobsesi. Ada rahasia yang harus ketemukan, meskipun hal itu bisa membuatku semakin terperangkap dalam ketakutan yang ada di rumah ini. Beberapa hari setelah peristiwa malam itu, aku coba menghindari bayangan yang sering muncul di lorong. Tapi suara-suara aneh itu tidak pernah berhenti. Setiap malam selalu ada suara gaduh dari lantai kayu tua, atau suara anak kecil tertawa yang bergema. Padahal lorong itu gelap dan sunyi. Aku hampir gila dibuatnya dan tak ada yang bisa kumintai bantuan. Keluargaku masih menganggap bahwa aku hanya kelelahan dan berhalusinasi. Padahal aku tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang mengincar kami. Suatu malam, rasa penasaran kembali menguasaiku. Aku merasa seperti ada magnet yang menarikku menuju kamar kakek. Sesuatu yang lebih besar daripada rasa takutku. Mungkin ini adalah caraku untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Malam itu aku memutuskan untuk kembali ke lorong itu. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Bahkan lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan perlahan menuju lorong. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada yang menahan kakiku untuk bergerak. Lorong itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Dan semakin aku mendekat ke kamar kakek, perasaanku pun mulai tidak karuan. Sesampainya di depan kamar kakek, aku sedikit heran. Karena kali ini pintu kamar kakek sudah terbuka lebar. Padahal harusnya tertutup. Halo? Ada orang? Aku coba berteriak, namun tidak ada jawaban. Sepertinya aku memang sendirian di sini. Perlahan aku langsung mencoba mengintip ke dalam kamar dan benar saja dugaanku. Di sudut dekat kursi goyang, aku melihat sebuah bayangan. Kali ini lebih jelas dan lebih nyata. Bayangan itu membentuk sebuah sosok.
Kursi goyang kini mulai bergerak sendiri. Suara denyut kayu kursi yang goyang itu membuatku agak panik. Namun aku coba mengendalikan nafasku yang mulai tak teratur. Aku tahu bahwa aku harus pergi. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang menahanku untuk pergi dan masih tetap berdiri di sana, terpaku dan tak bisa bergerak. Sosok siluet hitam itu tanpa aku sadari sudah hilang begitu saja. Aku pun mulai mencoba menenangkan diriku. Kini aku coba masuk ke lebih dalam lagi, masuk ke kamar kakek. Baru saja aku buka pintunya dan melangkah masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan samar ku dengar seperti ada yang memanggil-manggilku. Memanggil namaku. Aku cari ke sekitar dari mana asal suara itu. Sampai ku dengar suara itu terdengar jelas dari arah lemari yang ada di kamar kakek. Sebuah lemari dengan cermin sebadan di pintunya. Aku pun mendekati lemari itu. Di depan pintu lemari itu ada cermin. Dan ketika aku berjalan mendekatinya, otomatis ada pantulan diriku di cermin itu. Tapi ketika ku sadar, yang kulihat di pantulan cermin itu bukanlah aku. Badanku tak memantul di cermin itu, melainkan ketika kulihat yang terpantul di cermin itu adalah sosok kakek. Iya. Wajahnya seperti berubah dengan senyuman aneh yang lebar dan matanya yang kosong seperti lubang hitam. Tangannya kurus dan kini perlahan terlihat mengulurkan tangannya kepadaku. Kontan aku melangkah mundur menjauhi lemari itu. Suara bisikan memanggil namaku terus terdengar. Aku coba melangkah mundur, namun kakiku seolah menolak perintahku. Tiba-tiba saja lantai di bawahku bergetar seperti gempa. Terasa seperti ada yang bergerak dari bawah lantai rumah ini. Panik aku berusaha berlari keluar dari kamar. Namun kakiku seperti terpelosok ke dalam sebuah lubang yang tiba-tiba saja ada di lantai kamar kakek. Aku terjatuh dan kini aku masuk ke dalam lubang yang entah lubang apa ini. Sangat gelap sampai aku bisa merasakan sesuatu yang aneh dan dingin menyentuh kulitku. Seperti tangan yang merayap di seluruh tubuhku. Aku berusaha merangkak keluar, tapi aku tak bisa. Tubuhku seolah ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Nafasku semakin sesak dan suara-suara aneh mulai menggema di kepalaku.
Bisikan-bisikan yang tak ku mengerti seolah-olah terus memanggil-manggilku, dan entah siapa itu. Tangan-tangan yang sepertinya merayap di tubuhku itu terasa mencengkeramku, dan saat aku merasakan kehilangan kesadaranku sepenuhnya, tiba-tiba cengkeraman itu mulai terlepas. Dan seketika itu aku langsung menarik diriku keluar dari lubang itu. Dan ketika aku tergopoh-gopoh keluar dari lubang yang ada di lantai, dan ketika aku tengok, lubang itu tidak ada. Namun bisa terasa nafasku sesak. Dan ketika aku lirik ke arah kiri, terlihat sosok bayangan siluet hitam tinggi besar yang perlahan hilang. Dan kamar kakek pun nampak kembali seperti biasa ketika itu. Aku langsung bergegas keluar dari kamar, menutup pintu dengan keras dan berlari menuju kamarku. Di dalam kamar aku merasakan ketenangan yang aneh. Namun aku menyadari ada sesuatu di dalam rumah itu yang terus menunggu dan mengawasiku. Masih menghantui di pikiranku misteri di balik kamar kakekku. Aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah rumah ini. Apakah ada rahasia kelam yang membuat kakek dan bayangan-bayangan lainnya tak pernah benar-benar pergi? Pada akhirnya aku pun ceritakan semuanya pada keluargaku apa yang kualami. Ketika mendengarnya, sepertinya ada rahasia yang mereka simpan. Semenjak kejadian itu pun aku memutuskan untuk tidak lagi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kakek. Karena aku pikir tak semuanya yang kita tidak tahu harus dicari tahu. Namun yang pasti kejadian yang kualami malam itu tidak pernah terlupakan olehku sampai saat ini.